suasana era kerajaan Majapahit ya, sebuah tempat keramat atau rabut atau mungkin desa-desa kuno yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Ya, betul. Nah, ya. Oke teman-teman ya, kali ini kita berada di sebuah tempat yang tempat ini telah disakralkan ya. Iya, dan sampai saat ini terlihat sangat angker, Mbak. Ya, sangat gimana gitu ya. Ketika kita mau masuk, kita sudah merasakan dari aura-aura negatif ya. Berdiri semua. Iya. Karena memang di sini tuh dulu itu menjadi sebuah kuburan era kuno. Dan sekarang lebih mirip dengan miniatur hutan ya. Iya. Dan bahkan di sini itu saking akar-akarnya ya bergelantungan ini seperti pertapaan ular naga, Pak. Oh iya. Dan di sini tuh pohon ini kelihatan sudah tua ini. Iya, sekitar usianya 700 tahun lebih. Oh begitu ya rupanya. Ya, coba kita telisik bersama-sama, Mbah. Kemungkinan kita akan menemukan jejak-jejak peradaban kuno. Yang konon katanya juga sebagian masyarakat mengidentifikasi lokasi ini sebagai gudang pusaka Majapahit, Mbah. Oh. Nah itu, Mbah. Ada yang bilang juga di sini tuh sebagai tempat galeri dari musik tradisional. Oh iya, memang ada cerita rakyat, Mbak ya. Katanya memang ketika masyarakat itu mau hajatan, itu di sini itu melakukan sogo dan diberikan seperangkat gamelan, Mbak. Kemudian pada suatu ketika sering itu terjadi, namun ketika itu tali-tali gamelan itu biasanya terbuat dari akar-akar, itu masyarakat itu menggantinya dengan tali modern, Mbak, agar kemudian kuat, tidak putus. Tapi ternyata setelah tali-tali gamelan tersebut berganti, maka gamelan tersebut tidak muncul lagi setelah setelah diminta, Mbak. Nah ini salah satu cerita yang sangat familiar di tengah-tengah masyarakat ya, Mbak ya. Bayangkan akar-akar seperti itu mengingatkan kita seperti ular ya. Iya, seperti ular yang meliu-liu ya. Seperti liu-liu. Jadi melilit anak kecil itu pohon. Iya, jarang masuk hutan ini, Mbak. Apalagi ini seperti itu ya. Sebenarnya ini bukan hutan, tapi suasananya ini mirip sekali, hampir terasa berada di tengah-tengah hutan. Iya, terutama banyak sekali pohon beringin ambulu usia ratusan, pohon kecacil, pohon tutup gitu ya, Mbak. Banyak sekali ya, Mbak ya. Dan ini kelihatannya pohon apa ini, Mbak ya? Kayak itu yang di situ seperti akar trinil. Oh, akar trinil. Mana, Mbak, akar trinil, Mbak? Mirip, tapi bukan. Mana, Mbak? Yang ini melilit seperti ular ya. Oh iya, Mbak, ini ada semacam tanaman akar yang meliuk-liuk. Hati-hati, Mbak, di bawah sini mungkin tempat ular lagi ya, memang tempatnya ular ini. Iya, ini seperti pohon trinil tapi bukan ini, Mbak ya. Bukan. Tapi pohon ular-ularan ini, Mbak. Loh, akarnya coba bagus banget. Iya, bagus banget, Mbak, pohon ular-ularan. Banyak kisah dan sejarah serta legenda yang ada di lokasi ini gitu, Mbak ya. Dan memang kita akan menyelidiki jejak-jejak artefaktual yang ada. Konon katanya juga ada banyak sekali artefaktual yang diduga era kerajaan Majapahit. Nah, di sana itu kita pernah melihat sebuah tumpuk-tumpukan batu bata kuno, dan mungkin di dalamnya, di dasarnya itu ada sebuah istana yang di dalam, yang terpendam di dalam tanah ya. Karena memang pada suatu yang masa-masa yang lalu banyak sekali bencana seperti banjir bandang, Mabanyu pindah, itu bahasa para ratonnya, Mbak, atau kemudian Den Anyar atau Gunung Anyar. Den Anyar itu artinya munculnya gunung baru, Mbak. Oh begitu ya? Iya, itu bisa saja ya. Memang seiring dengan perkembangan Pulau Jawa ini ada banyak sekali fenomena alam, munculnya gunung baru, bencana alam, longsor, banjir bandang dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali struktur kuno itu yang terpendam. Nah, di sini saya juga pernah dengar dari sebuah cerita dari masyarakat kan ya, bahwasanya dulu di situ itu ada sebuah candi-candi. Candi, Mbak? Tapi entah kemana juga nggak tahu. Kita penasaran, Mbak ya. Nah, itu ada pohon beringin ambulu yang sedang berbuah lebat ya. Iya. Warna hijau bercampur kuning ya. Dan juga pohonnya sangat besar sekali. Mungkin usianya juga ratusan tahun itu. Iya, kita juga waspada, Mbak. Kemungkinan juga ada ular piton yang melingkar-lingkar gitu di bawah pohon. Iya. Nah, atau mungkin pada musim kemarau seperti ini, Mbak, ular-ular raksasa biasanya mencari tempat-tempat yang berair, Mbak, untuk mendinginkan tubuhnya. Atau tempat-tempat yang sejuk di bawah pohon mungkin, Mbak. Memang ya, kita merasakan memang di sini itu dulunya adalah makam ya, dan sekarang sudah tidak menjadi makam lagi, namun masih terasa ya auranya ya. Aura sakral dan magisnya itu terasa. Ketika kita coba masuk di sini, seperti ada tempat yang berbeda dan merasakan sesuatu yang berbeda
dan rasanya lebih dingin dengan pemandangan pohon yang besar seperti gapura loh. Iya, coba bayangkan pohon raksasa ini. Kita bayangkan suasana era kerajaan Majapahit ya, sebuah tempat keramat atau rabut atau mungkin desa-desa kuno yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Ya itu. Saat ini memang pohon-pohon raksasa seperti ini sudah tidak kita kenali lagi karena desa-desa sudah beralih ke desa-desa modern, Mbak ya. Nah ini, coba ini pohon-pohon raksasa ini yang masih terawat dengan baik gitu ya. Dan akar-akarnya itu luar biasa sekali. Ini seperti tiang loh. Nah, iya seperti tiang penyangga ini, Mbak. Seperti yang seakan-akan ini menyangga ya. Iya, menyangga. Gapura ini, Mbak ya. Kita masuk. Iya. Pilar ini, Mbak. Seperti pilar. Ini akar alami, Mbak ya. Akar alami ya. Asli ini seperti penyangga kan. Lurus kan ya. Lurus sekali, Mbak. Jadi tetap kita harus waspada, Mbak. Hal-hal seperti ini juga habitat bagi ular. Iya, Mbak. Nah, di sini, Mbak ya, cerita yang bagaimana kemudian lokasi ini dianggap sebagai pertapaan dari Panembahan Senopati, Mbak ya? Ya, Panembahan Senopati Danang Sutawijoyo. Danang Sutawijoyo. Ya, jadi, kemungkinan dulu itu dia itu beliau itu lagi mengembara atau apa berada di suatu tempat di daerah sini, kemudian ada memang jadi di situ ada rombongan dari Jawa Tengah, dari Mataram dan Pajang itu sowan ke Sunan Giri, Mbak, ke Jawa Timur. Jadi gitu, Sunan Giri terutama Sunan Prapen itu dianggap sebagai Raja Pandito atau orang suci dari Jawa Timur. Itu selalu pada masa hari raya itu raja-raja yang ada di Jawa itu selalu sowan ke Sunan Giri Prapen. Di situ kemudian ada Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Tingkir, termasuk kemudian Joko Tingkir, Ki Panjawi ya, para bangsawan Jawa Tengah ini pada masa pertengahan atau pada masa Demak ini melakukan sowan ke Sunan Prapen. Dan ternyata Sunan Prapen tersebut itu mengatakan siapa itu Cah Bagus gitu. Ternyata itu namanya Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati. Dan Sunan Prapen mengatakan dia akan kelak menjadi raja besar dan tanah Mataram akan menjadi negara yang makmur. Disitulah kemudian Sultan Pajang Hadiwijaya termasuk Ki Ageng Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Tingkir itu merasa di mana gitu loh, Mbak, melihat sosok Danang Sutawijoyo yang diprediksi atau diramalkan oleh Sunan Giri Prapen akan menjadi raja besar. Sehingga di sini kemudian Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini mengurungkan niatnya untuk memberikan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pamanahan dan putranya Danang Sutawijoyo. Sehingga kemudian Panembahan Ki Ageng Pamanahan ini melakukan laku rekoso di Kembang Lampir. Sampai kemudian didatangi oleh Sunan Kalijaga. Karena Sunan Kalijaga ini merupakan guru dari mereka semua. Jadi para raja Jawa Tengah pada abad pertengahan pada masa-masa Demak ini merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Itu datang kepada Ki Ageng Pamanahan. Ada apa Tongger kamu melakukan laku rekoso di pinggir Kali Ngampir seperti ini? Karena sudah lama Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini belum juga memberikan alas Mentau atau tanah Mataram sebagai tanah perdikan kepada kita. Karena sudah beberapa tahun lamanya. Entah sebab apa, kenapa belum juga diurungkan. Mungkin karena ramalan Sunan Giri Prapen saja yang kemudian Sultan Hadiwijaya itu takut kalau sampai kemudian Mataram menjadi pesaing dari Pajang. Nah itulah. Itu. Sehingga kemudian Sunan Kalijaga, itu bukan permasalahannya. Yang penting adalah hakmu bisa dipenuhi karena setelah kita semuanya berhasil menumpas area Penangsang gitu dari Jipang, semua tanah-tanah itu harus segera dibagikan sebagai hadiah dari Latukari Kaliamat kan gitu. Maka seperti itu kemudian Sunan Kalijaga mendatangi Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dan mengatakan tolong hak-hak mereka itu segera laksanakan sebelum kemudian ajal menjemput, karena itu merupakan amanah yang tidak boleh disia-siakan, nanti kualat. Nah gitu, akhirnya kemudian alas Mentau ini diberikan kepada Panembahan Senopati beserta Ki Ageng Pamanahan. Luar biasa. Iya, luar sangat hafal dengan cerita-cerita legendaris. Di sini kita ada pohon asam tumbang gitu ya, dan diapit oleh pohon-pohon kecakil, dan ternyata ada banyak sekali batu bata kuno, Pak. Ya, di sini seperti sini, Pak, banyak sekali batu bata kuno sebagai bukti bahwa di sini tuh merupakan tempat-tempat yang sangat bersejarah tentunya ya. Iya, Pak.
Nah ini batu bata era kerajaan Majapahit ini, Ya, Pak. dengan ketebalan Iya, sekitar ketebalan sekitar 2 sampai 3 cm Iya. ini. Dan jadi lebih tipis termasuk ini, dan artinya diduga di sini ada semacam istana yang terpendam di dalam ya, tanah. bisa jadi. Iya, yang kemudian memang situs-situs kuno ini kadang memang didatangi oleh para raja-raja setelahnya Ya. untuk mencari sawab, untuk mencari berkah, Mbak, Ya. dari atau restu para leluhur. Banyak seperti itu, Pak. Ya. Bahasa kunonya itu ketika Ki Juru Martani itu mencari sawabnya orang-orang suci pada masa Islam itu letakkan di dalam keraton. Ini sebagai bukti bahwa tempat ini disakralkan kan ya jelas ya di sini. Ada persajian, ya kan ya. Persajian ya, Pak. Ya. Adalah salah satu aktivitas masyarakat pedesaan Ya. yang ada di sekitar sini ya. Ya. Dengan harapan karena sekitar ini adalah pertanian gitu ya. Ya. Harapannya mungkin tanamannya bagus, Mbak. Diberikan hasil yang melimpah dan dijauhkan dari segala hama dan penyakit. Nah, coba ini, Mbak, ini banyak Ada sekali. telur ini. Itu telur Ya. dari persajian yang dikumpulkan mungkin dari juru peliharanya. Ya, karena Nah, telur ini memiliki makna yang cukup filosofi cukup tinggi juga. Iya, jadi memang situs-situs yang sangat bersejarah seperti ini pada masa lalu itu senantiasa didatangi oleh raja-raja, baik itu masa-masa setelah runtuhnya Majapahit, yaitu masa Demak, masa Pajang maupun Mataram, untuk diambil berkahnya atau sawabnya atau semacam untuk kemudian diambil restunya dari para leluhur Ya. tersebut. Nah ini banyak sekali ya batu-batanya ya. Ya. Oh, Di sini ya. ada persajian juga ternyata ya. Di akar pohon raksasa ini, Ada Pak. tomat juga Oh teman-teman ya. iya, ini bumbu-bumbu masakan. Bumbu itu, Pak. masakan semua ada Iya, di sini. iya, itu Coba teman-teman kameramen ya di sini. Iya, itu. Ini pertama kali saya melihat bumbu masak seperti tomat, Terasi, kopi, gula, kecap, dan juga kecap asam. bangau, asam, Iya. Dan juga ini cabe, Iya. bawang, brambang. Dan ya itu memang Ya. salah satu cok bakal namanya. Iya, cok bakal. Tadi Cok ada bakal. juga percobaan ya. Mungkin nama cok bakal itu berasal dari kata asal usul, Marin, Pak. Iya. Bakal gitu ya. Bakal. Nah ini yang batu raksasa ini, Pak. Nah, terkadang itu teman-teman Era itu kerajaan Majapahit. suka apa namanya musik kan tempat-tempat seperti ini. Padahal ini semuanya sebuah apa ya namanya sanepan Iya betul. yang harus perumpamaan, Iya. perumpamaan. karena orang Jawa dahulu itu tidak menulis secara detail, tapi mereka membuat sesuatu secara kalam, secara nyata, dan kemudian mereka beranggapan bahwasanya suatu saat itu anak cucunya bisa mentafsirkan apa yang mereka lakukan. Iya, di sini memang banyak sekali struktur artefak-artefak era kerajaan Majapahit. Diduga kita belum bisa memastikan istana terpendam atau sebuah candi karena memang tidak ditutup oleh panteon-panteon yang lainnya seperti Linggayoni atau arca-arca. Ya, namun betul. banyak sekali batu bata era kuno, Mbak ya. Ya mungkin karena eranya sesudah Majapahit mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Ya kan Mungkin, era Islam sudah masuk. Iya, mungkin era Sunan Giri Ya. gitu ya. Karena Sunan Giri ternyata itu pernah kekuasaannya itu besar, termasuk Sukodono di Kalimantan, Surabaya, termasuk Wirasaba. Wirasaba itu nama kuno sebelum sebelum Mojokerto itu namanya Wirasaba, Mbak, termasuk Japan. Itu ya. Iya, Japan dan Wirasaba. Jadi itu semua memang masa-masa Madya atau masa-masa setelah runtuhnya kerajaan Majapahit itu masih banyak interpretasi dari para ahli yang simpang siur, Mbak. Sampai saat ini, bagaimana kondisinya di Jawa Timur setelah runtuhnya Majapahit misalnya? Nah, terutama bagaimanapun juga Jawa Tengah, terutama pada masa Panembahan Senopati itu berusaha juga menaklukkan Jawa Timur, namun sangat alot hanya karena tipu daya dari mereka lah. Kemudian Jawa Timur itu berhasil ditaklukkan karena masyarakatnya sangat besar, Mbak. Ya, luar biasa sekali ya. Sebuah penelusuran kita hari ini tentang sebuah tempat yang dari awal kita melangkah itu sebuah pemakaman umum yang sekarang sudah terbengkalai menjadikan sebuah miniatur hutan kecil, namun bukan hutan tapi suasananya lebih mirip dengan hutan yang berada di tengah-tengah hutan ya. Dan suasananya sejuk sekali, Mbak. Dan ketika kita masuk ke sini berbeda. Ya. Auranya sudah berbeda, sudah sangat dingin, enak, sejuk, dibuat nyantai sangat enak. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan sebuah ritual atau apa di sini enak banget, sejuk ya. Ya, mungkin semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.